dibilang fishy smell. Fishy smell. Ya. Ada aroma yang mencurigakan. Ya. Deklarasi pencapresan Pak Prabowo, Golkar, PKB, PAN dengan terbuka dikatakan bahwa ini adalah timnya Pak Jokowi. Opa bisa terima ini? Saya tidak setuju. Bagaimana tim Jokowi kalau di situ kita baca ada Rocky Gerung, ada HTI, ada FPI, ada 212, ada macam-macam. Apakah itu terus Jokowi? Tidak. Mereka orang-orang yang selama ini melawan Jokowi. FPI, HTI yang diubarkan, apa mau diturun lagi? Itu radikalisme. Dan ancaman terbesar daripada Republik ini adalah intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Selama ini dekat sama orang-orang beliau dari situ. Mereka mendukung Prabowo juga. Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Siapanya mana? Para Peroro. Apa? Para Peroro. Mau nomor setong siapanya man? Apanya, Pi? Siapa? Rory. Ya? Cerok Rory. Nenek mau minum es enggak? Mau. Bilang hi guys gitu. Hai guys. Welcome back. Nenek. Astaga. Di sisi lain kalian. Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Mana kabarnya kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Oke guys, kali ini kita akan membahas salah satu sosok capres kita yang belakangan ini benar-benar viral dan menjadi sosok yang banyak diperbincangkan di berbagai media sosial. Siapa lagi kalau bukan Prabowo. Kali ini kita akan membahas Prabowo dari sisi yang lain ya guys, yang belum pernah ada di channel-channel manapun. Jadi saya harap kalian menyimak sampai selesai agar supaya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat sekaligus menghibur untuk kalian semua tentunya. Guys, sedikit saya mau cerita sebentar. Tempo hari ada yang berkomentar, salah satu penonton di channel ini berkomentar, kok saya sekarang bikin konten sambil ngerokok atau ngudut, itu kan tidak baik untuk dicontoh anak-anak. Nah, di sini saya mau menjawab sebentar ya guys. Pertama, konten ini saya rasa bukan untuk anak-anak di bawah umur ya guys. Jadi yang nonton konten ini pun sudah saya analisa, dan ini pun sudah saya buka analisanya, dan memang ditujukan untuk orang-orang yang sudah dewasa ya guys. Terlihat juga dari umur-umur di data analisa YouTube, dan situ memang terlihat yang menonton konten-konten saya adalah orang-orang yang sudah dewasa. Dan kedua, yang saya hisap itu udutnya itu bukan udut seperti di warung ya guys, bukan udut sembarangan. Karena udut yang saya hisap itu adalah hasil temuan dan racikan dari seorang dokter dan memang dikhususkan untuk terapi. Jadi memang saya sudah menggunakan udut ini sekitar 2018-2019 sampai sekarang, kurang lebih sudah 5-6 tahunan ya guys. Dan ini memang ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Greta Zahar. Nanti kalian bisa searching aja di Google siapa itu Dr. Greta Zahar. Seperti inilah penampakannya. Di setiap bungkusnya ada nomor-nomor tertentu ya guys, dan di setiap nomor itu ada manfaat-manfaat khusus. Jadi kalian boleh percaya atau tidak, yang jelas saya sendiri sudah merasakan dan keluarga saya sendiri sudah banyak merasakan kesembuhan ataupun tubuh menjadi lebih baik. Jadi nanti kalau kalian yang masih kurang percaya ataupun penasaran, bisa di searching di Google setelah nonton dan menyimak video ini sampai selesai. Jadi saya harap tidak ada lagi yang komentar seperti itu guys, dan saya harap kalian semua harap maklum karena memang saya sudah terbiasa menggunakan udut itu selama sekitar 6 tahunan. Jadi sekali lagi saya harap kalian bisa memaklumi karena konten ini memang dibuat untuk orang-orang yang sudah dewasa. Oke guys, balik lagi ke tema konten ini. Kita akan membahas semua sepak terjang Pak Prabowo dari A sampai Z. Simak sampai selesai, jangan sampai kalian ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat di dalam video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Itu selalu mencaci maki Jokowi. Ini strategi kampungan, salah dibuat yang dipakai hari ini oleh kelompoknya Pak Prabowo dengan memuji-muji Pak Jokowi,
Tapi ya ini dibutuhkan kepada masyarakat, dibutuhkan rasionalitas berpikir yang sangat-sangat logik di sini, bahwa ya ini adalah dalam rangka kebutuhan politik. Jangan berharap seolah-olah ini terjadi metamorfosis dari bagaimana Pak Prabowo akan bertindak, bagaimana Pak Prabowo akan berpikir. Saya nggak yakin juga, karena tabiat itu ya biasanya bawaan orang karakter. Ya, mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi melalui organisasi saya Partai Gerindra, mereka ini masih terus bergerak untuk meminta dukungan kepada PA212, ex-HTI dan FPI. Coba bayangkan saja, mereka selama ini ternyata masih terus bergerak untuk memperkuat dukungan dari kelompok kanan. Jadi sekali lagi ya, bagi saya pribadi, melihat rekam jejak yang panjang itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi bukan hanya melihat keadaan yang baru-baru ini terjadi. Ya karena apa? Karena memang sudah menjadi hal yang biasa bahwa menjelang pilkada atau pemilu ya, setan pun bisa mendadak berubah menjadi malaikat. Selama ini kesannya seolah-olah Jokowi mendukung Prabowo. Menurut saya ini hanya kesan, sejatinya tidak, sobat. Kesan dukungan Jokowi kepada Prabowo hanyalah sebuah strategi politik supaya Prabowo tetap berada di posisi 2 besar sehingga berpeluang lolos ke putaran kedua, maksud saya, jika Pilpres pada akhirnya diikuti lebih dari 2 pasang calon. Tidak ada lagi endorsement secara terbuka kepada Prabowo. Memang Jokowi pernah mengundang Prabowo makan siang di Istana Bogor tanggal 18 Juni lalu. Tapi menurut saya itu hanyalah koordinasi biasa antara Presiden dan Menteri Pertahanan. Simak sampai selesai, guys. Presiden Joko Widodo membantah dirinya mendukung Prabowo Subianto sebagai pemegang estafet presiden selanjutnya. Presiden menyebut pihak yang menghembuskan isu tersebut agar menanyakannya pada angin saja. Hal itu dikatakan oleh Presiden Jokowi usai memantau harga bahan pangan di Pasar Sukaramai, Medan Sabtu siang. Jokowi mengaku tidak menanggapi serius isu tersebut. Isu Jokowi condong kuat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pasca parpol koalisi pemerintah Golkar dan PAN bergabung dengan Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya. Kalau memang suaranya seperti itu Karena angin. Sehingga Prabowo kemudian membuat irisan yang baru bahwa dia harus bisa meraih pendukung Jokowi yang notabene mengalahkan dia 2 kali periode. Otomatis kelompok ini yang memang sebenarnya tidak klop dengan pendukung Jokowi, yang memang anti radikal, anti ekstrim, anti teror, dan memang berseberangan dengan kelompok-kelompok kanan, otomatis ini harus disembunyikan dulu. Karena apa? Prabowo kalau mau menang di 2024 itu harus bisa meraih setidaknya 1/4 dari pendukung Jokowi. Di sisi lain, pendukung Jokowi ini tidak akan klop dengan kelompok-kelompok sayap kanan yang sudah dia pakai dalam 2 periode. Otomatis ini harus disembunyikan dulu. Setelah pendukungnya Jokowi itu bisa diraih minimal 25%-nya misalnya, baru ini akan muncul nanti. Ingin sih dukung Prabowo, tapi di sebelahnya ada Jokowi. Sosok yang selama memimpin PSSI terbukti punya banyak kontroversi. Tragedi Kanjuruhan tak selesai dan juga meninggalkan hutang ratusan miliar bagi PSSI. Di sebelahnya ada Titi Soeharto. Jangan lupa ini juga, guys. Bahaya, guys. Bukti sahih kedekatan Prabowo dengan Orde Baru. Prabowo juga merupakan cendana di belakang. Di sebelahnya ada apalagi yang ini. Sang ahli sensasi. 2 kali periode pemilihan selalu mengkerdilkan Jokowi, pejabat negara yang paling banyak bicara tapi minim aksi. Bener banget. Di sebelahnya ada tim Mawar, tim yang bertanggung jawab atas kejahatan HAM tahun 98. Fadlizon ngaku susah, tapi penonton gak ada yang setuju. Saya ekonomi kepada masyarakat, saya tanya di mana malu banget. Apakah hidup sekarang ini lebih susah atau lebih mudah? Pada umumnya menjawab lebih susah. Mungkin lapangannya Gerindra itu begitu. Kalau saya masyarakat pada umumnya begitu. Bisa ditanya di sini, saudara-saudara, tanya aja. Adik-adik, hidup makin susah apa makin mudah? Makin mudah aja mereka bilang. Bisa disurvei. Gak ada malu-malunya. Ini sekarang, yuk kalau di sini yuk pindah agenda tempat lain. Ini kan Waketum Gerindra, Habibur Rahman menunjukkan sikap otoriter ke emak-emak. Ia memaksa para emak-emak
untuk mengajak seluruh keluarga untuk pilih Prabowo. Bahkan Habibur Rahman juga mengancam agar mahkamah memecat menantu yang tidak pilih Prabowo. Tambah kalau ada mentunya yang nggak dukung Pak Prabowo, pecat. Habibur Rahman. Demi berkuasa. Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN, Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono kembali menegaskan Prabowo Subianto dipecat karena dianggap telah melakukan pelanggaran dan mengabaikan sumpah TNI. Jadi bayangkan saja, mengabaikan sistem diberhentikan sebagai anggota tentara dan kemudian sekarang mau menjadi presiden Republik Indonesia. Ini fakta ya guys, bukan diperbuat. Prabowo ini kalau mungkin diberhentikan itu tidak apa kan, karena saya kan nilainya G4. Jadi itu paling bawah. Kalau ada stres sedikit, wow. Apakah saudara ingin punya presiden gila? Karena stres, pemimpin. G4 itu sudah tetap disubsidi. Dokternya ada, kalau ada di antara wartawan, saudara juga ada yang mau saya kenalkan sama dokternya mereka. Wow, guys, G4. General Prabowo, who has been implicated in mass killings and was a close U.S. protege. He was the most intensively U.S.-trained officer in Indonesia, may be on the verge of assuming state power. The presidential election is judged by most people to be about 50-50 right now. So he may become the next leader of Indonesia. After my piece came out, there has been an uproar in the Indonesian press. The army declared that I'm an operational target. One of the spokesmen for Prabowo said that I was an enemy of the nation. Timnya kurangnya brief atasannya. Kebijakan apa yang akan dibuat agar dunia bisnis, dunia industri di Indonesia ini bisa seluruh aspek menyentuhnya. Mungkin ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi. Jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa Udah dengar kalian berita terbaru, woy? Pantu. Ini lebih ngeri lagi dari yang biasa-biasanya. Pantu. Memang pemilu 2024 ini ngeri-ngeri sedap kayaknya. Betul, kalian tonton nggak videonya? Dan cek video yang satu. Di pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital. Bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian, IP address-nya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Jadi mohon semua netizen, pengguna media sosial harap bisa menjaga jagat maya ini. Sekian. Mana? Sadis nggak? Itu masih menhan calonnya. Segitunya guys. Jangan kalau dia jadi presiden. Hah? Masih menhan aja udah main lacak-lacak nomor orang. Udah kayak Orba lah pokoknya. Jadi aduh. Ngeri. Masih menhan, belum jadi presiden. Bahaya ini. Harus dilawan ini guys. Guys, itulah tadi beberapa kompilasi video ini tentang sepak terjangnya Pak Prabowo. Nah guys, gimana guys menurut kalian guys? Apakah kalian ada keinginan ataupun kepikiran untuk memilih Pak Prabowo ini? Ya, kalau saya pribadi sih video ini sudah menjelaskan dengan sangat detail ya guys. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang benar-benar kedepannya bisa mewakili rakyat, bukan bertindak secara otoriter. Apalagi saya lihat beliau ini kurang update tentang perkembangan zaman. Jadi kemungkinan besar gaya kepemimpinannya itu ya memakai cara lama, cara-cara orang tua lama. Jadi sangat tidak cocok untuk di era masa depan ya guys. Karena nanti masa depan itu banyak sekali perkembangan teknologi, kecanggihan yang akan muncul di masa depan itu yang bisa jadi berguna dan bermanfaat untuk perkembangan
bangsa dan negara tidak bisa dimaksimalkan karena pemimpin kita memiliki pola pikir yang begitu tua ataupun ketinggalan zaman. Nah guys, di sini saya tidak mengajak kalian untuk membenci Pak Prabowo ataupun untuk hal negatif apapun. Yang jelas saya ingin kalian berpikir kedepannya pilih pemimpin itu yang cocok dengan perkembangan zaman, yang gaya memimpinnya itu sangat sesuai dengan zamannya di mana dia memimpin, bukan sosok pemimpin yang lalu menerapkan tata cara ataupun tata kelola kepemimpinan dengan cara-cara lama. Itulah tadi beberapa komentar saya mengenai video ini. Gimana tanggapan kalian? Kalau ada komentar yang berbeda silakan seperti biasa tulis di kolom komentar ya guys. Tak lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah klik subscribe. Buat yang belum silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam NKRI.